begitu saya mengikuti ini, saya tinggalkan obat, saya tidak makan karbohidrat. Karbohidrat ada di mana? Bu Nur, Ada di nasi, Bu. Fahana. Oh, sorry. Bu Nur Fahana. Ya, Prof. Kayaknya bicara dengan siapa itu? Ada telepon deh, Prof. Waduh. Bentar, Prof. Nah, ini penjelasan saya bisa nggak ngerti itu karena asik. Ya, untuk sementara tunda dulu lah telepon. Ya. Jadi saya tidak makan karbohidrat. Ya karbohidrat itu di mana? Coba. Ada yang tentu ada yang orang kesehatan bisa menyebutkan. Ada di sumber serealia, Prof. Ya. Ada di sumber serealia, umbi-umbian. Seperti serealia, contohnya misalnya nasi. Terus? Kemudian kalau di umbi-umbian, seperti singkong misalnya, ubi, dan sebagainya. Dan kemudian juga sayur gimana? Sayur ada karbohidrat, tapi jenisnya polisakarida, Prof. Jadi jenisnya adalah serat. Iya, tapi ada karbohidratnya. Buah? Buah ada, Prof. Banyak. Termasuk semua produk dari tanaman. Semua produk dari tanaman itu ada karbohidratnya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sel-sel tubuh kita itu dibentuk oleh karbohidrat atau oleh protein? Protein, Prof. Protein. Tapi kenapa yang kita makan banyak karbohidrat? Karena karbohidrat memang fungsinya untuk menghasilkan energi, Prof. Jadi yang paling cepat. Tidak bisa menghasilkan energi. Yang paling cepat. Nah, saya berubah, hilangkan karbohidrat, saya protein. Baru sebulan saya mengikuti, alhamdulillah, gula darah saya sudah di bawah 100. Itu sesudah makan, sebelum makan. Ya, kalau ini bertahan 1 bulan ini, saya akan tes HA1C. Kalau dia sudah mendekati 5, berarti pankreas saya sudah bisa boleh bekerja lagi. Sekarang saya istirahatkan. Ya. Tapi nanti kalau sudah makan, boleh makan apa saja, ya harus saya batasi. Protein lebih baik, lebih banyak daripada karbohidrat. Jadi buah yang boleh hanya alpukat. Gini saya. Lalu sayurnya apa? Sayurnya yang boleh hanya rumput laut sama cendawan yang tidak melakukan fotosintesa. Katakan gitu. Itu yang saya makan. Nah, ini targetnya minimal katanya boleh 70. Kalau berkisar antara 90 ke bawah terus saja. Nah, kemarin sudah sampai saya 78 gula darah saya. Dari 87 saya senam pernafasan. Kemudian saya tes lagi turun menjadi 78. Nah, ini saya kalau bisa bertahan segitu, saya akan tes darah yang HA1C. Kalau sudah hasilnya mendekati 5, nah udah boleh. Dan saya juga menjaga tentang pH. Semula pH saya itu hanya 4,4. Alhamdulillah sekarang sudah di atas 7.
minimal kalau bisa bertahan 7,35. Itu yang akan membuat cepat kita memulihkan. Dan yang saya terasa ini selain gula darah turun, saya terasa yang semula gatal-gatal sekujur tubuh saya, kini sudah tidak lagi, tidak gatal. Memang ada risiko karbohidrat, karbohidrat saya atau karbohidrat, asam urat saya sama kolesterol saya agak naik. Tapi tidak apa-apa. Dalam teori itu akan menyatu menjadi peton. Peton itulah pengganti insulin untuk membuka sel-sel tubuh. Nah, inilah kondisinya. Kan sudah mulai bertentangan saya dengan dokter ini. Karena saya divonis seumur hidup harus minum obat. Dan selama saya minum obat dari tahun 2000 sampai 2022, gula darah saya tidak pernah turun baik. Kalau habis makan itu di atas 200. Sebelum makan itu dekati 200, 190, 170. Tidak pernah di bawah 120. Alhamdulillah sudah 3 hari ini saya sudah di bawah 100. Ya. Sudah makan atau sebelum makan. Nah, ini teori-teori baru. Sebenarnya teorinya baru, tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh orang zaman Bahola. Orang dulu itu kan berburu, makan daging aja kan, tidak ada berkebun. Jadi karbohidratnya enggak. Nah, coba pelajari. Sebelum Nabi Isa, umur nabi-nabi itu panjang-panjang. Ya. Karena makannya protein banyak. Nah, sekarang kita kan makan karbohidrat yang banyak. Kalau makan protein saya itu BAB 2 hari sekali. Dan tidak banyak. Karena protein-protein yang kita masukkan mengganti sel-sel yang sudah tidak mau berfungsi lagi. Inilah teori baru. Nah, tadi sudah saya katakan kedudukan capaian pembelajaran umum dan khusus. Yang khusus-khusus itu ini ujungnya capaian pembelajaran yang umum. Contohnya tadilah membuat rumah, membuat apa mobil, dipretelin juga buat satu tersusun dengan baik, ya jadilah mobil yang baik. Ini. Ya. Nah, analisis pembelajaran. Proses menjabarkan kemampuan atau perilaku kompetensi umum capaian pembelajaran umum. Menjadi kemampuan kompetensi khusus, logis dan sistematis. Jadi jangan sampai ini hilang logisnya. Sistematis berjenjang. Nah, manfaat analisis pembelajaran mengidentifikasi semua komponen yang harus dikuasai mahasiswa. Apa saja yang harus dikuasai untuk masa depannya. Sekarang saya kalau melihat mahasiswa atau ketemu mahasiswa yang sukses, senangnya bukan main saya. Walaupun tidak diajak belanja gitu. Senang saya. Yang bisa lebih kaya dari saya, senang saya. Tapi kalau yang saya lihat mahasiswa saya, aduh kok hidupnya sengsara, sedih saya. Terus terpikir oleh saya, apa dosa saya terhadap mahasiswa saya? Kok udah bisa sukses?
berarti saya tidak bisa mengubah. Ya, tiga-tiganya tadi, kognitif, afeksi, psikomotorik. Nah, Bapak Ibu ini sekarang di sini harusnya juga berpikir afeksi, psikomotorik yang baik. Bapak Ibu diturunkan ke alam semesta ini, fungsinya apa? Fungsinya apa? Beribadah, Pak. Ibadahnya gimana? Mulai dari kandungan hingga liang lahat ya. Jadi proses selalu belajar. Ibu Bapak diturunkan ini sebagai khalifah. Iya kan? Maaf ini saya pakai bahasa agama Islam. Mungkin ada yang non-muslim ya. Peserta. Sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Dakwah. Pemimpin, Pak. Pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Siapa yang kita pimpin? Diri sendiri, kemudian orang lain juga, Pak. Walah, kecil sekali. Seluruh ciptaan Allah yang kita pimpin. Ya, itu yang kita pimpin. Nah, sebagai pemimpin yang arif itu gimana? Ke ciptaan Allah yang lainnya selain manusia. Nah, sementara ini banyak manusia hanya mikir untuk manusia. Itu adalah mazhab yang salah. Tanpa ada tumbuhan, nafas kita gimana kira-kira? Yang menciptakan oksigen terbanyak siapa? Tumbuhan, Pak. Iya, melalui apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Yang fotosintesis siapa? Tumbuhan. Iya kan? Nah, kita suka nebang tumbuhan, tidak mau nanam. Nah, itu kan tidak elok itu. Nah, sederhana aja kan? Kita ini seringkali melihat tapi tidak mau berpikir. Nah, coba saya tanya. Pasti pernah belajar fisika atau apa ya, IPA. Waktu di SLTP aja lah. Wah, sudah lama itu Pak, lupa. Tapi sehari-hari bisa, pasti ingat. Bumi berjalan mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Atau bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Ya. Bulan mengelilingi bumi sambil mengelilingi matahari. Betul? Bulan Betul. mengelilingi Betul. bumi sambil mengelilingi matahari. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih jauh jalannya bulan dengan jalannya matahari? Jalannya bulan dengan jalannya bumi, sorry. Yang dikelilingi matahari kok. Ayo. Mana yang lebih jauh jalannya bulan sama jalannya bumi? Jalannya bulan, Prof. Jalannya. Karena bulan setiap bulan satu kelilingan bumi kan? Dia sambil mengelilingi matahari pula. Ya. Jika bulan bisa ngomong. Itu lagu ya, Prof. Penat saya. Ya kan? Jika bulan bisa ngomong. Dan jika bulan suka seperti manusia. Yang tidak taat azas yang digariskan oleh Allah. Dia mau, udah langsung ngelilingi matahari aja saya. Apa yang terjadi? Jika bulan tidak mengelilingi bumi, tapi langsung mengelilingi matahari. Apa yang terjadi?
Tidak ada perpindahan bulan, tidak ada siang dan malam, Prof. Siang malam tentu ada lah. Siang malam itu karena bumi berputar pada porosnya, Bu. Ya, maaf, Prof. Iya kan? Tapi yang jelas tidak akan ada datang bulan setiap bulan. Betul, Prof. Jadi kalau gitu menopause semua ya. Ini tidak pernah terfikir kita. Bahwasanya kita perlu taat azas. Azas siapa? Azas yang digariskan oleh Allah. Oleh Tuhan.